Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-32. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-32. Setelah peristiwa naas yang menimpa Batara Guru, Batara Latu, serta para permaisuri mereka, pihak istana memutuskan untuk menghubungi Puang Rilae-Lae yang berdiam diri di Gunung Latimojong. Puang Rilae-Lae ini pun akhirnya menjelaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh Batara Guru. Dan keputusan ini juga berdampak pada Batara Latu dan istrinya. Puang Rilae-Lae juga menjelaskan bahwa Batara Guru beserta istri menantunya ini telah dipulangkan kembali ke kerajaan langit. Dan untuk saat ini yang harus dilakukan oleh pihak istana adalah merawat dengan baik dua bayi kembar yang baru saja lahir tersebut. Merekalah yang nantinya akan menjadi penerus kerajaan Aleluwu. Selain itu, Puang Rilae-Lae juga menjelaskan bahwa kedua bayi tersebut hendaklah dibesarkan dengan cara terpisah, karena keduanya dapat menyebabkan bencana apabila saling bertemu dan jatuh cinta satu sama lain. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Hari berganti menjadi bulan, lalu kemudian menjadi tahun. Saweri Gading telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap dan pemberani. Beliau memiliki kemampuan menggunakan senjata yang luar biasa, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat. Sementara itu, terdapat sebuah istana khusus yang dibuat untuk menjadi tempat dibesarkannya Wetendri Abeng. Wetendri Abeng dididik untuk menjadi seorang putri bangsawan. Beliau memiliki sifat yang terampil serta berwawasan luas. Tak heran, beliau juga tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Sementara itu, untuk jabatan kepemimpinan Aleluwu saat ini dipimpin oleh para pembesar istana secara kolektif. Termasuk diantaranya ada pula La Pangoriseng selaku anak pertama Batara Guru dan La Temalureng sebagai anak kedua. Mereka semua bekerja sama untuk menjaga kerajaan Luwu tetap utuh dan damai seperti sebelum-sebelumnya. Rencananya Saweri Gading akan diangkat menjadi pemimpin Aleluwu ketika usianya telah dianggap cukup dewasa dan layak untuk menjadi pemimpin. Pernah suatu ketika, Saweri Gading sedang pergi ke wilayah Luwu bagian timur bersama dengan para pengawalnya. Mereka masuk ke dalam hutan dan berekspedisi selama berhari-hari di sana. Tak ayal mereka pun jadi kesasar dan tidak tahu sedang berada di wilayah mana saat ini. Saweri Gading memerintahkan pasukannya untuk mencari perkampungan untuk ditinggali. Namun Saweri Gading berpesan untuk tidak menyebutkan namanya kepada para penduduk di perkampungan tersebut. Maka berpencarlah para pasukan Saweri Gading ini. Ada pasukan yang ke arah utara yang dipimpin oleh La Pananrang, yang tidak lain adalah sepupu Saweri Gading. Beliau juga adalah putra dari La Pangoriseng. Dan di sisi timur dipimpin oleh La Mas Saguni, yang tak lain adalah putra La Temalureng. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya datanglah La Pananrang beserta pasukannya. Dia mengabarkan bahwa telah menemukan sebuah perkampungan, yang dimana di perkampungan tersebut terdapat istana di dekatnya. Perkampungan tersebut lumayan besar, bahkan ada tempat sabung ayamnya. Dan kabarnya pemimpin tempat itu adalah seorang gadis yang cantik jelita. Mendengar hal itu, maka Saweri Gading dan para pasukannya pun langsung bergegas menuju ke kampung tersebut. Sebenarnya Saweri Gading tidak begitu peduli dengan wanita cantik yang memimpin istana tersebut. Satu-satunya yang dipedulikan hanyalah gelanggang sabung ayam. Dia ingin mengikut sertakan ayamnya pada gelanggang tersebut. Singkat cerita, Saweri Gading pun memasuki gelanggang tersebut. Tentunya tidak ada yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Beliau masuk sebagai rakyat biasa yang ingin menguji kemampuan ayam peliharaannya.
Ternyata Sawery Gading lumayan menang banyak di turnamen itu. Ayam miliknya berhasil mengalahkan banyak ayam-ayam milik peserta lain. Ada momen di mana ayam Sawery Gading nyaris kalah. Maka para pendukungnya pun langsung bersorak menyemangati ayam tersebut. Ada satu orang prajurit yang malah keceplosan dan mengucapkan, "Melawanlah ayam Datu Eri Alelu." Spontan perkataan itu langsung membuat suasana menjadi hening. Para peserta lain baru menyadari bahwa ternyata ayam itu adalah milik sang penguasa Alelu, Sawery Gading. Maka para peserta pun langsung memberikan penghormatan kepada Sawery Gading. Sementara itu, gosip dengan cepat langsung menyebar dan langsung sampai ke telinga penguasa kampung tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah W. Tendri Abeng. W. Tendri Abeng yang penasaran pun langsung keluar dari istananya, yang memang berdekatan dengan gelanggang. Dan benar saja, mereka berdua malah bertemu dan saling tatap-tatapan satu sama lain. Tatapan keduanya itu hanya sebentar, namun penuh dengan makna. W. Tendri Abeng bergegas mengalihkan pandangannya dan langsung kembali ke istananya. Di istana, W. Tendri Abeng meminta para pengasuhnya untuk menyelimuti dirinya. Sementara itu, Sawery Gading bergegas memerintahkan pasukannya untuk pergi meninggalkan gelanggang tersebut. Baik Sawery Gading maupun W. Tendri Abeng merasakan perasaan yang sama. Sama seperti apa yang diucapkan oleh sang Patotoe. Keduanya benar-benar langsung jatuh cinta satu sama lain. W. Tendri Abeng yang cantik jelita serta Sawery Gading yang gagah dan perkasa. Keduanya hanyut dalam badai asmara, padahal keduanya baru sekali bertemu dan bahkan tidak bertegur sapa satu sama lain. Maka Sawery Gading pun memerintahkan para pasukannya untuk mencari tahu siapa sosok perempuan tersebut. Singkat cerita, tersebutlah nama di telinga Sawery Gading. Dia adalah W. Tendri Abeng, penguasa di kampung tersebut. Namun selain namanya, tidak ada lagi informasi lain yang diketahui tentang sosoknya. Tidak ada yang tahu dari mana W. Tendri Abeng ini berasal, dia anaknya siapa, atau silsilah keturunannya. Bahkan para pengasuhnya pun diam dan tak berucap sepatah kata pun ketika ditanya siapa W. Tendri Abeng ini. W. Tendri Abeng adalah gadis yang sangat misterius. Dan ada juga satu fakta lainnya bahwa ternyata W. Tendri Abeng ini masih belum bersuami. Meskipun informasi yang didapatkan hanya sebatas nama dan fakta bahwa W. Tendri Abeng masih belum bersuami, namun rasanya itu sudah cukup untuk menetapkan keyakinan Sawery Gading untuk meminang W. Tendri Abeng. Di sini kita bisa mengetahui bahwa para pasukan Sawery Gading sekalipun nampaknya tidak tahu siapa itu W. Tendri Abeng. Maka segeralah Sawery Gading pulang kembali ke Alelu. Dia telah berencana untuk kembali ke kampung tersebut dan akan meminang W. Tendri Abeng. Meski begitu, sempat terlintas di benaknya mengenai nama W. Tendri Abeng ini. Seingatnya dulu, pamannya yakni Lapanghoriseng pernah mengucapkan nama tersebut. Namun namanya juga sudah jatuh cinta, maka Sawery Gading pun mengabaikan hal tersebut dan nampaknya dia sudah membulatkan tekad dan niatnya untuk melamar W. Tendri Abeng. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-32. Kita masih akan lanjut ke episode berikutnya, tentunya beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke? Jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan juga lupa untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.